Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoni Tridiansyah dengan NIM 86006437 dari Prodi Pendidikan Sekolah Dasar. Kali ini saya akan membahas secara singkat pelajaran dari sejarah Pancasila bagi kita generasi muda, dengan fokus sejarah lahirnya Pancasila dari 3 peristiwa, yaitu BPUPKI, Piagam Jakarta, dan PPKI. Mengapa kita sebagai generasi muda perlu kembali menengok sejarah Pancasila? Karena Pancasila adalah fondasi utama bangsa, landasan moral dan filosofis negara kita. Sejarahnya adalah inspirasi nilai luhur yang membantu kita memahami akar nilai luhur bangsa dan memperkuat identitas kebangsaan kita. Proses perumusannya melibatkan diskusi dan konsensus para tokoh penting dan menjadi tonggak untuk mengikat persatuan dan kesatuan bangsa. Pentingnya lagi, sejarah ini sangat relevan bagi kita saat menghadapi tantangan globalisasi di era ini. Pancasila bukanlah hadiah, melainkan hasil dari perjalanan monumental yang melibatkan 3 tahap krusial. Yang pertama, BPUPKI. Ini terjadi melalui sidang pertama pada tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945 saat tokoh-tokoh seperti Soekarno, Mohaimin, dan Supomo mengajukan konsep dasar negara. Yang kedua, Piagam Jakarta. Konsep ini disusun oleh Panitia 9 pada tanggal 22 Juni 1945. Disinilah muncul 7 kata terkait isu ketuhanan. Yang ketiga, PPKI. Akhirnya pada 18 Agustus 1945, PPKI mengesahkan Pancasila dengan menghapus 7 kata dan menjadikan pembukaan Undang-Undang 1945. Piagam Jakarta adalah momen penting. Di sana ada kontroversi 7 kata, yaitu dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Rumusan ini memicu kekhawatiran persatuan bangsa dan potensi diskriminasi minoritas. Ini adalah tantangan serius bagi kemerdekaan saat itu. Namun, semangat musyawarah mufakat dan konsensus nasional yang diusung PPKI berhasil mengatasi hal ini. Demi kesatuan, PPKI menghilangkan 7 kata dan menggantinya menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Ini menegaskan prinsip toleransi dan inklusivitas di Indonesia. Ini menunjukkan kompleksitas membangun negara majemuk. Peristiwa Piagam Jakarta memancarkan kelima sila dalam aksi nyata. Pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Terlihat dari toleransi dan inklusivitas beragama dan menghargai keberagaman dan mengedepankan kerukunan. Yang kedua, persatuan Indonesia. Terwujud dalam upaya mengesampingkan kepentingan golongan demi mempersatukan bangsa dan mewujudkan solidaritas nasional yang kuat. Yang ketiga, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Terlihat dalam proses pengambilan keputusan melalui musyawarah untuk mufakat demi kebaikan bersama. Nilai-nilai ini sangat relevan bagi kita saat ini, bukan sekedar teori. Toleransi dan keberagaman, kita harus menghargai perbedaan dan merangkul ragam pandangan bahkan di platform digital. Musyawarah dan dialog menjadi solusi kolaboratif. Ini mendorong kita mencari konsensus dan menghargai setiap suara untuk menyelesaikan isu kompleks. Keadilan sosial dan partisipasi menjadi aksi nyata sosial. Kita harus merespon ketidakadilan dan aktif berkontribusi untuk masyarakat yang adil. Sebab Pancasila penting bagi panduan merajuk inklusivitas serta menumbuhkan rasa empati. Sebagai penutup, kita bisa ambil 3 poin utama, yaitu yang pertama, memahami sejarah adalah kunci. Pelajari perumusan Pancasila sebagai fondasi kokoh identitas Indonesia. Yang kedua, jaga identitas bangsa. Pancasila adalah dasar moral dan filosofis yang fleksibel dan relevan di era globalisasi, serta panduan untuk membangun inklusivitas dan empati. Yang ketiga, peran generasi muda adalah aksi nyata untuk masa depan. Kitalah penerus bangsa dan garda terdepan untuk mewujudkan cita-cita yang adil dan sejahtera. Mari bersama-sama mengamalkan Pancasila dalam setiap langkah, wujudkan Indonesia yang bermartabat, adil dan berdaulat. Sekian, terima kasih.